Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Selamat pagi Pak Sadar. Halo, everything is okay? Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, kita mulai. Judulnya modul pendalaman materi tentang prosedur teks. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kamu menganalisis, setelah kamu menyimpulkan, ya, Anda akan mampu membuat, intinya mengkonstruksi makna, menganalisis fungsi sosial tersebut, mengkonstruksi struktur teks tersebut, dan unsur kebahasaan tersebut dari beberapa teks prosedur. Oke, what is procedure? Nah, prosedur teks itu adalah a type of text in that contains objective and step to create or do something related to that goal. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tentang objektif itu bahan dan material, step itu langkah-langkah, untuk membuat, to create itu untuk membuat, mengkreasi, atau do something, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tujuannya. Jadi kesimpulannya teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang objektif ini material, bahan dan alat, dan juga langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan goal itu tujuan. Oke, nah ini social functionnya. Social function, apa itu social function? Social function itu adalah in Indonesia we can call tujuan atau fungsinya. Fungsinya ini buat apa sih teks prosedur ini? Nah, ada 3 social function di sini. For the first, its social function is to describe how something is completely done through a sequence of series. Nah, social function yang kedua, it provides a series of steps in sequence that explain the readers how to do something while allowing them to reach outcome successfully. Dan yang terakhir, secara umum disimpulkan bahwa the communicative purpose of the text is to tell the step of making or doing something. Nah, jadi ini fungsi sosialnya. Oke, selanjutnya generic structure. Nah, dalam sebuah teks itu mempunyai kerangka penyusun. Nah, kerangka penyusunnya kalau dalam teks prosedur ada 3. Yang pertama goal, tujuan, showing the purpose. Yang kedua menjelaskan tentang material atau equipment, telling the needed materials or equipment. Jadi menjelaskan tentang material atau alat yang dibutuhkan. And the last step ini langkah-langkah. Jadi gampang. Oke, yang terakhir adalah language feature, bahasa yang digunakan. Tata bahasa, contohnya yang pertama adalah using temporal conjunction. Nah, seperti itu. Using action verb. And the third is using imperative sentence. Oke. Dan yang terakhir adalah menggunakan simple present tense. Simple present. Lanjut. Nah, ini contohnya. Apa judulnya anak-anakku? Halo? How to make a kiss. Oke, sekarang kita analisis teks ini dari 3 jenisnya tadi. How to make cheese omelet. Kalau saya tanya, what is the social function? Fungsinya apa ini? Berarti fungsinya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara membuat keju. Nah, pinter. Itu namanya social function. Oke, sekarang kita yang kedua, struktur teksnya. Nah,
struktur teksnya, generic strukturnya yang pertama ada tujuan, ada bahan, ada langkah-langkah. Yang pertama jenis strukturnya tujuan, judul pasti how to make cheese omelet. Bahannya, materialnya yang dibutuhkan, ingredient ini ada yang tahu apa artinya? Komposisi. Komposisi bahan. Ya. Itulah. Bahan. Nah, yang kedua adalah utensil, ini adalah equipment atau alat. Nah, ini langkah-langkahnya semuanya berisi kalimat perintah. Nah, kalau Anda mau lihat videonya, di sini saya punya teks prosedur alamatnya. Nanti ini saya kirimkan agar Anda bisa mempelajarinya sendiri. Oke, selanjutnya kita ke rangkuman. Small note dari saya, social function yang pertama adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi strukturnya tadi ada 3, ada tujuan pasti ada di judul di atas, materialnya, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Oke, yang terakhir ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan biasanya ada di step. Ciri kebahasaannya menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja action verb, kata kerja yang memerintah atau kerja aktif. Yang selanjutnya adalah connective atau conjunction. Conjunction tadi ada first, second, third, next, finally, then, dan lain-lain. Yang terakhir adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Adverbial itu menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat. Saya mau tanya mungkin? Tidak. Sudah jelas semuanya? Oke. Oke, kalau sudah jelas, saya punya kuis buat kamu semuanya. Nanti kuisnya bisa diakses secara online. Nanti saya kirimi linknya. Kuis tersebut berisi tentang pilihan ganda soalnya. Ada sekitar 20 pilihan ganda dan 1 essay. Nanti di situ Anda bisa mengerjakan. Di WA saja, saya posting linknya agar Anda semua bisa mengerjakan kuisnya. Okay, any questions? Ada pertanyaan? Oke, I think it's enough. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Aplikasikan di rumah dan di kehidupan sehari-hari. Oke, saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.